Shalom warga kerajaan. Kita memasuki triwulan terakhir daripada 2021. Tidak rasa ya. Ada Christmas lagi, luar biasa. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah pentingnya seorang father dalam kehidupan seseorang. Di dalam Yeremia pasal 2 ayat 13, Tuhan berkata Israel melakukan dua kejahatan. Pertama, meninggalkan aku, sumber air kehidupan, untuk menggali bagi mereka sendiri kolam, tapi kolam yang bocor, ya. Jadi ada dua kejahatan di sini. Pertama, meninggalkan Tuhan, dan yang kedua adalah yaitu menyediakan bagi diri kita sendiri. I'm a self-made man. Nah, mereka berkata begitu, bukan karena Tuhan. Kapan itu ada seorang anak kita diberkati tanpa dia bekerja. Kok bisa? Oh iya bisa. Ketika dia sakit, maka dia tidak lagi yaitu dia dagang forex ya. Dia cuma membeli, mendadak boom 9798. Dan pada saat itu di rumahnya yang mendadak dia punya rumah bagus, ada satu hiasan apa itu? US dollar yang besar sekali. Dia bilang, Om ini yang buat saya, Pak ini yang buat saya jadi kaya. Saya bilang tidak. Lu enggak kerja apa-apa kok. Itu berkat Tuhan. Oke. Tetapi saudara, kita bisa melihat dalam khotbah yang paling sering saya khotbahkan, kan dulu saya penginjil. Sampai sekarang juga masih ya. Yaitu tentang The Prodigal Son. Salah judul sebetulnya. Saya terakhir khotbah The Prodigal Father. Prodigal itu artinya memberikan dengan ekstravagan. Kita lihat di sini ada dua hubungan. Yang pertama itu adalah rebellious relationship. Anak ini pemberontak. Roh apa yang sedang bekerja di dunia? Roh pemberontakan. Dia meninggalkan bapaknya. Abba itu adalah sumber. Dalam hal ini Tuhan adalah Abba. Itulah revelation terhebat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Karena di tetangga sebelah itu ada 99 nama daripada yang mereka sembah. Tapi tidak ada yang ke 100. Father, Abba, sumber. Sumber air hidup. Bayangkan di rumahnya begitu berlimpah, dia coba mau jadi bos sendiri, ya. Salah satu yang membuat kita rebellious adalah menjadi your own boss. Tidak mau diperintah oleh Tuhan. Di dalam kerajaan, pemberontakan itu hukumannya mati, ya. Bukan cuma buruk, ya. Kalau di republik kan bisa demo, bisa paling ya dihukum, tapi tidak dihukum mati kan. Tetapi di dalam hubungan di sini kita lihat, tidak lama lagi timbullah kelaparan hebat di negeri yang jauh itu. Di dalam kerajaan Allah adalah kerajaan yang tak tergoncangkan. And God is our Father. Dan sumber air yang hidup, jangan coba-coba menggali bagi kita sendiri. Itulah religion, agama. Nanti saya akan bicarakan yaitu religion relationship. Di sini rebellion. Akibatnya apa daripada rebellion? Baru dia sadar. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita terhempas ke bawah untuk bisa melihat ke atas. That happened in my life. Jangan sampai itu terjadi pada Anda. Seorang father penuh dengan kasih karunia, penuh dengan kebaikan. Dan karena itu jangan tinggal di dalam rebellious relationship. Engkau ingin makan makanan babi aja tidak diberikan padamu. God is the giver. Tetapi di negeri yang jauh itu, bos yang lain itu pencuri, pembunuh, pembinasa. Jangan sampai kita meninggalkan rumah Bapa dan menggali bagi kita sendiri, yaitu sumur ataupun kulah yang bocor. Perhatikan keadaanmu. God bless you warga kerajaan. No rebellion. Amin. Tuhan, atas kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Seminggu yang lalu Engkau sudah taruh kami dalam perlindungan tangan-Mu. Engkau berikan kami ya Bapa hidup, berkat-berkat ya Bapa, juga kesehatan ya Bapa, pekerjaan, anak-anak kami, studi anak-anak kami semua ya Bapa. Engkau ya Bapa yang berkati Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami gak mau lupa ya Bapak untuk mengucap syukur setiap harinya Tuhan kepadamu Tuhan.
baik berkat yang kecil ataupun berkat yang besar Tuhan, kami nggak mau ya Bapa lupa bahwa itu semua datang daripada tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, pada pagi hari ini Bapa, kami mau datang ya Bapa ke altar-Mu, kami mau mengucap syukur, kami mau memberi puji-pujian ya Bapa, mau memuji, menaikkan, meninggikan nama-Mu Yesus, karena Engkau adalah Allah yang layak untuk dipuji. Terima kasih Bapa, semua jemaat Tuhan yang siap untuk memuji namanya, mari sama-sama katakan amin. Mari kita naikkan lagu yang pertama, Ajarku Berdiam. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Mari sama-sama naikkan dari awal. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadir-Mu Yesus. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Mari sama-sama naikkan pujian ini sekali lagi. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hati-Mu, dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Kami damba hadir-Mu Tuhan. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Oh, dan nafasku
kita adalah Allah yang ajaib, Dia Allah yang kudus, amin. Mari kita naikkan pujian berikutnya, Holy is the Lord. Mari tepuk tangan bersama-sama. We stand and lift up our hands, for the joy of the Lord is our strength. We bow down and worship Him now. How great, how awesome is He, and together we sing. Everyone sing. Holy is the Lord God Almighty. The earth is filled with His glory. Holy is the Lord God Almighty. The earth is filled with His glory. We stand and lift up our hands, for the joy of the Lord is our strength. We bow down and worship Him now. How great, how awesome is He, and together we sing. Everyone sing. Oh, holy is the Lord God Almighty. The earth is filled with His glory. Holy is the Lord God Almighty. The earth is filled with His glory. It's rising up all around. It's the anthem of the Lord tonight. It's rising up all around. It's the anthem of the Lord tonight. And together we sing. Everyone sing. Oh, holy is the Lord God Almighty. The earth is filled with His glory. Holy is the Lord God Almighty. The earth is filled with His glory. Holy is the Lord God Almighty. The earth is filled with His glory. Holy is the Lord God Almighty. The earth is filled with His glory. The earth is filled with His glory. Haleluya. Biar kemuliaan Tuhan yang memenuhi seluruh bumi ini. Terima kasih Tuhan atas berkat kemurahan-Mu Yesus. Atas kemurahan-Mu dalam kehidupan kami selama ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Mari kita naikkan pujian berikutnya. Sebagai doa kita, sebagai ucapan syukur kita. Terima kasih Yesus, Engkau sudah sangat baik dan teramat baik bagi kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima
Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Jadi silakan yang bertugas boleh kita mulai bagikan. Anda boleh tetap berdiri saja sambil kita mempersiapkan hati kita, persiapkan hidup kita untuk menerima perjamuan kudus ini.
Tuhan, kami mengucap syukur atas kesempatan kami hari ini, bahwa sebagai gereja-Mu kami akan merayakan dan mengingat tentang pengorbanan-Mu di atas kayu salib melalui roti dan anggur ini. Terima kasih Tuhan, kuduskan dan layakan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bagi Anda yang sudah menerima perjamuan kudus ini, Anda boleh mulai membuka dan mengeluarkan roti. Kadang-kadang ada seninya juga nih buka ini nih, agak. Semua sudah menerimanya? Kalau sudah, kita mengangkat roti kita. Di momen yang penuh dengan sukacita ini kita merayakan perjamuan kudus. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, jika Anda percaya bahwa roti yang ada di tangan Anda melambangkan tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang telah disalibkan untuk membayar dosa dunia ini, termasuk dosa saudara dan saya. Kalau Anda percaya, Anda boleh memakannya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Anda boleh mengangkat cawan dan anggur yang ada di tangan Anda. Firman Tuhan berkata demikian juga ia mengambil cawan. Yesus mengambil cawan. Dan sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, dan saudara semua dan gereja Tuhan, jika Anda percaya bahwa anggur yang ada di tangan Anda, ini melambangkan darah Kristus yang telah dicurahkan untuk membasuh bersih dosa dunia ini, termasuk dosa Anda dan saya. Jika Anda percaya itu, Anda boleh meminumnya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa Tuhan kami, syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Kasih-Mu lebih besar daripada hidup. Kami berdoa Tuhan, apapun yang kami alami saat-saat ini, dimanapun kami, baik kami ada di puncak yang tinggi ataupun di lembah yang kelam, setiap dari kami bisa terus merasakan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas segala yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas satu hari lagi Engkau berikan dalam hidup kami. Kami bangun hari ini, kami masih mempunyai kehidupan. Karena kami percaya tujuan hidup yang telah Engkau tetapkan dalam kehidupan kami belum selesai. Oleh sebab itu kami masih ada di sini. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau berikan, Engkau nyatakan tujuan hidup kami di dalam Engkau. Berikan kami kejelasan
Dan kalau kami sudah tahu, berikan kami keberanian untuk bertindak dan mengambil langkah, supaya kami bisa menggenapi tujuan hidup yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas waktu kami bisa berkumpul bersama di dalam ibadah ini. Betapa bahagianya kalau kami mempunyai kesempatan ini Tuhan. Terutama dalam 2 tahun terakhir di mana kami lebih menghargai setiap kali kami mempunyai kesempatan untuk berkumpul. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang menyaksikan ibadah ini melalui online. Kami berdoa Tuhan dimanapun mereka menyaksikan ini, mereka bisa merasakan kuasa Tuhan yang sama dari kami yang ada di ruangan ini. Kami berdoa sementara firman diberitakan, kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Kalau ada di antara kami yang mengalami sakit penyakit baik secara fisik maupun secara emosional, kuasa kesembuhan Tuhan yang dahsyat bekerja menyembuhkan kami. Kalau ada di antara kami yang kehilangan pengharapan dan kehilangan semangat hidup pada saat ini juga, kuasa Tuhan memberikan kami semangat hidup dan pengharapan yang baru dalam kehidupan kami. Sekarang juga kami juga berdoa Tuhan, kalau ada di antara kami yang masih terbelenggu dengan kuasa dosa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini juga Tuhan merdekakan kami. Dosa sudah tidak lagi berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada setiap kami saat ini. Biar Tuhan lakukan apa yang hanya Tuhan bisa lakukan. Pembicara, pengkhotbah, pendeta mempunyai banyak keterbatasan, tapi kami berdoa supaya Engkau memampukan hamba-Mu ini untuk mengkomunikasikan firman-Mu sedemikian rupa, sehingga mudah dimengerti oleh para pendengar. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada setiap kami masing-masing. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan. Sama-sama kita katakan. Amin. Anda dipersilakan duduk. Sekali lagi izinkan saya menyapa setiap Anda. Selamat pagi menjelang siang. Senang sekali bisa bersama-sama dengan Anda. Saya berdiri agak belakang supaya bisa lihat Pak Robert dari sini. Senang sekali berjumpa dengan Anda. Untuk teman-teman yang menyaksikan ini atau beribadah, kita sebutnya beribadah secara online, selamat datang juga. Mungkin Anda bisa tulis di comment section, Anda nonton dari mana? Dari rumah, dari tempat kerja, atau di mana saudara? Atau bahkan kalau Anda dari luar Philadelphia, Anda bisa tulis di comment section saudara. Tadi pagi kita ada seseorang yang nonton ibadah kita dari Inggris, saudara, kan keren ya saudara, bisa sebut dari Inggris, dari UK, anaknya Tante Dorcas Atalia, saudara, yang ada di UK, di Inggris. Jadi keren juga, sebelum dia pulang kita sebut ada yang nonton nih ibadah kita dari Inggris, saudara. Saudara, sebelum kita mulai pesan kita, ada beberapa pengumuman seperti biasa. Ini kotak sepatu ini akan dikumpulkan 2 minggu dari sekarang, saudara. Tepatnya November 21. Jadi itu udah yang paling terakhir. Kalau Anda telat, kita nggak tahu mesti dibawa kemana, saudara. Jadi jangan sampai telat. Pastikan Anda bagi-bagikan kepada teman-teman Anda yang ingin berpartisipasi, walaupun mereka nggak berjemaat di sini. Kalau Anda punya pertanyaan lebih lagi, Anda bisa tanya sama kita-kita yang ada di sini. Atau mungkin Anda tanya sama Ella, kalau Anda tahu Ella, bagaimana packing sepatu ini. Nanti Anda akan diberikan instruksi. Jadi tahun lalu di tengah-tengah pandemi kita berhasil mengumpulkan 250 lebih kotak sepatu. Jadi saya berdoa tahun ini kita bisa melebihi jumlah tersebut, saudara, sehingga kita bisa membagikan sukacita Natal kepada anak-anak yang ada di seluruh dunia, saudara. Saya lupa mengumumkan ini kemarin-kemarin, tapi walaupun
Saya lupa ternyata Anda juga sudah tahu, tapi kalau Anda tidak bisa atau tidak punya waktu untuk belanja, Anda silakan berikan persembahan. Kalau Anda masih kasih persembahan secara manual melalui amplop, cash, Anda tulis di amplopnya kotak sepatu, saudara. Tapi kalau Anda memberikan secara digital, mungkin Anda bisa tulis itu masukkan ke dalam kategori mission atau misi. Jadi kita tahu, saudara. Karena setiap pemberian Anda untuk kotak sepatu ini, 100% akan kita pakai untuk belanja ini. Jadi kita nggak akan simpan sebagian untuk gereja atau enggak gitu. Jadi pastikan kalau Anda nggak punya waktu, Anda berikan mungkin uangnya, nanti teman-teman dari kita yang akan membelanjakan, nanti kita akan packing kotak sepatu ini bersama-sama. Lalu pengumuman yang kedua, di minggu yang sama, November 21, kita ada baptisan, saudara. Jadi tahun lalu sepanjang tahun kita nggak ada baptisan. Nah, tahun ini kita akan mengadakan Baptism Sunday. Ini adalah salah satu event favorit saya karena ada begitu, karena sangat berarti dan bermakna buat saya setiap kali saya melihat ada orang yang mengambil langkah untuk dibaptis. Nah, jadi di tangan saya ada yang namanya saya sebut dengan baptism package, yaitu apa aja yang Anda harus bawa, lalu keterangan apa sih baptisan itu. Ada beberapa keterangan, ini bahasa Indonesia, dan youth pastor kita, Aaron, saudara, setiap kita beribadah kan dia ngumpul di sebelah, di rumah sebelah, dan dia kan biasa ngumpulin youth. Nah, Aaron juga akan membagikan ini kepada anak-anak youth. Jadi kalau misalnya Anda kira-kira punya anak, kita sih bilangnya di atas 12 tahun lah yang ingin dibaptis, Anda mungkin bisa ambil salah satu dari ini supaya Anda juga bisa menjelaskan kepada mereka apa itu baptisan. Ya, karena di sini ada keterangannya, tapi mereka juga udah dapat, saudara, selebaran ini dalam bahasa Inggris. Jadi mereka bisa membacanya sendiri, saudara. Jadi sekali lagi, Anda ambil setelah ibadah ini, saudara, baptisan itu nggak bisa dipaksa, itu adalah keputusan dari masing-masing pribadi. Oleh sebab itu kita mau di atas 12 tahun supaya mereka bisa mengerti apa sih yang mereka lakukan, apa sih yang mereka putuskan ini gitu. Jadi di atas 12 tahun, tapi kita percaya gini, saudara, walaupun itu nggak bisa dipaksa, tapi peranan kita sebagai orang tua bisa mendorong atau memberi semangat, saudara. Ya kan, untuk mereka dibaptis, untuk bantu mereka mikir atau bahkan berdoa bersama-sama. Tuhan, inikah waktunya saya untuk dibaptis? Salah satu misconception atau pemikiran yang sering kali salah yang terjadi adalah ketika saya mau baptis, saya belum siap. Karena mereka pikir kalau orang yang dibaptis itu udah harus sempurna, udah harus suci, udah harus jadi produk yang jadi. Padahal kebalikannya, saudara. Baptisan itu adalah bukan langkah akhir, melainkan langkah awal dalam perjalanan mereka bersama Yesus. Ya, saudara. Jadi pastikan Anda daftar Baptism Sunday November 21, 2 minggu dari sekarang, saudara. Oke, kita akan lanjutkan apa yang kita sudah bicarakan dalam minggu kemarin, saudara. Kita ada di serial khotbah yang kita beri judul Running with the Giants. Yaitu kita berlari dengan raksasa-raksasa atau pahlawan-pahlawan iman, saudara. Nah, dari mana ide ini? Ide ini, saudara, diambil dari kitab Ibrani pasal 12. Dikatakan seperti ini, saya bacakan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, saudara. Nah, jadi di Ibrani 12 ini digambarkan bahwa ada banyak saksi seperti awan yang mengelilingi kita, saudara. Yaitu menyorakan, memberikan kita semangat supaya kita bisa menyelesaikan pertandingan iman kita dengan baik. Karena kitab Ibrani ini memang ditulis untuk sekelompok orang-orang Kristen, saudara, yang sedang mengalami penganiayaan. Ada banyak dari mereka yang menyerah, ada banyak dari mereka yang murtad, ada banyak dari mereka yang meninggalkan iman mereka karena mereka dalam penganiayaan yang berat. Nah, penulis dari kitab Ibrani ini memberikan semangat. Dia bilang, ada pahlawan-pahlawan iman di surga yang memberi sorak-sorai, yang menyemangati Anda. Rosid, jangan menyerah. Rosid terus berjuang. Rosid terus berlomba dalam perlombaan imanmu. Gereja Rock terus, jangan menyerah, jangan tinggalkan imanmu, terus selesaikan pertandinganmu dengan baik.
Nah, saksi-saksi ini siapa, saudara? Kalau Anda lihat di Ibrani pasal 11, tadi kan pasal 12, ada satu daftar nama. Ada Abraham di situ, Nuh di situ, Musa, Daud, Daniel. Pokoknya nama-nama yang kalau Anda dari kecil udah ke gereja, Anda sering dengar. Tapi kalau Anda besarnya nggak di gereja, seperti saya nggak besar di gereja, saudara. Saya bertobat umur 25 tahun, ya. Serial khotbah ini adalah serial yang cocok buat Anda. Kenapa? Karena kita akan memilih, karena kita nggak bisa milih semua nama itu, tapi kita akan memilih satu nama setiap minggu supaya kita bisa mempelajari kehidupan iman mereka. Nah, tapi serunya gini, saudara, kita nggak cuma mempelajari kehidupan mereka yang baik, tapi kita juga akan melihat dosa-dosa mereka yang tercatat, kesalahan-kesalahan mereka yang tercatat. Semuanya itu gunanya supaya Anda dan saya bisa punya semangat untuk menyelesaikan pertandingan iman Anda dengan baik. Supaya Anda dan saya tahu bahwa ada orang-orang yang jauh dari sempurna, tapi mereka tetap bisa menyelesaikan pertandingan iman mereka dengan baik. Anda siap belajar hari ini, saudara? Hari ini kita akan lihat satu karakter yang tercatat di Ibrani 11, satu nama, yaitu nama seseorang ini Simson, saudara. Simson. Boleh saya tahu ada berapa banyak orang yang pernah mendengar cerita tentang Simson? Ya, saya melihat ada beberapa tangan, saudara. Bahasa Inggrisnya Samson, saudara. Ya kan? Tapi waktu saya kecil, saya ingat ada film yang sering sering diputar di TV. Samson apa, saudara? Samson Betawi. Siapa pemerannya? Benyamin S, saudara, ya kan? Mungkin itu plesetannya dari cerita Simpson ini, saudara. Soalnya mirip-mirip juga sih. Mungkin itu dibikin parodi atau plesetannya. Nah, cerita Simpson ini Anda bisa temukan di Alkitab Anda. Di awal-awal kitab Anda Perjanjian Lama ada kitab namanya Hakim-Hakim, saudara. Di situ ada cerita Simpson. Saya ingin jelaskan dulu kepada Anda, kitab Hakim-Hakim ini apa sih? Ya, karena saya suka menjelaskan supaya Anda lebih mengerti secara keseluruhan dan konteksnya. Kitab Hakim-Hakim itu, saudara, eranya atau timeline-nya atau garis waktunya adalah setelah ini, saudara. Jadi Musa memimpin orang-orang Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan di Mesir, kan mereka udah jadi budak selama 430 tahun. Tuhan membawa mereka keluar untuk ke sebuah tempat yang disebut dengan Tanah Perjanjian, saudara. Nah, tapi sebelum Musa berhasil membawa orang-orang Israel itu masuk ke Tanah Perjanjian, dia udah keburu meninggal. Akhirnya kepemimpinan Musa itu dilanjutkan oleh seseorang yang namanya Yosua, saudara. Dilanjutkan oleh seseorang yang bernama Yosua. Akhirnya Yosua lah yang membawa orang-orang Israel ini masuk ke Tanah Perjanjian. Nah, kitab Hakim-Hakim ini adalah waktu-waktu setelah Yosua meninggal, saudara. Saya ingin bacakan sebagian dari apa yang terjadi pada saat itu. Di Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat yang ke-10 dikatakan gini. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, saudara, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain. Artinya gini, setelah angkatan Yosua sudah meninggal dan semua generasi yang seumuran Yosua sudah meninggal, maka ada angkatan lain yang datang, next generation, ya kan? Angkatan yang sesudah mereka itu disebut gini, saudara, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Jadi ternyata generasi setelah generasi Yosua mereka nggak kenal Tuhan, saudara. Kalau Anda nggak percaya bahwa pelayanan anak muda itu penting, Anda perhatikan cerita ini. Anda dan saya, kita mau serohani apa, kita mau sehebat apa iman kita, saudara. Kalau kita dengan tidak sengaja membangkitkan generasi yang sebelumnya, ini yang akan terjadi. Anak-anak Anda, anak-anak saya, generasi setelah itu, mereka akan tumbuh tidak mengenal Tuhan. Wow. Jadi itu nggak bisa dengan otomatis terjadi. Kalau Anda cinta Tuhan, saya cinta Tuhan, nggak otomatis anak-anak kita akan seperti itu, saudara. Kita harus dengan intentional, dengan sengaja membangkitkan sebuah generasi yang benar-benar mengenal Tuhan. Jadi ceritanya gini di kitab Hakim-Hakim, saya lanjutkan. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu.
dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan dan mendengar rintihan mereka, karena orang-orang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat dari nenek moyang mereka, saudara. Tadi sampai mana ini? Dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Saya jelaskan yang dimaksud di sini, saudara. Jadi pada saat-saat itu, ketika bangsa Israel itu ditaklukkan oleh musuh sekeliling mereka, mereka berdoa kepada Tuhan. Ya kan, Tuhan tadi ayat tadi bilang Tuhan mendengar rintihan mereka. Lalu dipilihlah salah satu hakim. Jadi hakim di sini bukan kayak hakim di pengadilan yang Anda bayangkan. Hakim di sini mungkin lebih seperti warrior atau pemimpin, saudara. Pahlawan gitu, saudara. Jadi biasanya Tuhan tunjuk, Tuhan pilih satu orang untuk menjadi pahlawan itu, dan pahlawan itulah yang akhirnya memimpin orang-orang untuk mengalahkan musuh mereka. Tapi di kitab Hakim-Hakim ini, namanya juga udah Hakim-Hakim, saudara. Berarti banyak cerita tentang pahlawan-pahlawan ini, saudara, yang Tuhan tunjuk. Jadi, apa yang terjadi di kitab Hakim itu dari generasi ke generasi adalah seperti ini, saudara. Mereka doa sama Tuhan, Tuhan tunjuk seorang pemimpin, pemimpin itu berhasil mengalahkan musuhnya, lalu kehidupan menjadi nyaman. Setelah kehidupan menjadi nyaman, mereka lupa akan Tuhan mereka, bahkan menyembah Tuhan lain. Ya kan? Karena mereka lupa dan tidak cinta dengan Tuhan, Tuhan izinkan mereka dikalahkan, ditaklukkan oleh musuh-musuh yang lain. Saudara. Nah, setelah Tuhan taklukkan mereka hidup di dalam tekanan, di dalam penjajahan, di dalam penjajahan musuh mereka, mereka bertobat lagi. Mereka bilang Tuhan, mereka merintih lagi kepada Tuhan. Tuhan mendengar lagi, Tuhan ampuni, mereka tunjukkan satu orang pahlawan. Anda ngerti ya? Muter-muter gitu aja, saudara. Hidup nyaman, lupa Tuhan, lalu Tuhan izinkan mereka masuk dalam penderitaan, lalu mereka berdoa, bertobat, Tuhan kirimkan pahlawan, terus mereka menang lagi, setelah mereka menang, mereka nyaman lagi, jadi muter-muter gitu aja hidupnya, saudara. Kemarin itu saya mendengar ada yang bilang gini, kakek saya itu berjalan 10 kilometer untuk pergi kerja. Dia berjalan 10 kilometer supaya papa saya bisa berjalan 5 kilometer. Papa saya berjalan 5 kilometer supaya saya bisa pergi kerja dengan naik mobil. Saya naik mobil biasa supaya anak saya bisa naik mobil Mercy. Anak saya naik mobil Mercy supaya cucunya bisa naik mobil Ferrari. Tapi generasi setelah cucu saya, biasanya mereka akan jalan kaki lagi. Coba deh Anda serap sebentar apa maknanya. Anda ngerti gak maknanya, saudara? Artinya kesuksesan ada generasi yang bekerja begitu keras supaya kita sukses. Untuk mempermudah kita, saudara. Tapi kesuksesan kita hari ini belum dijamin akan dinikmati oleh generasi yang setelah kita, saudara. Karena kalau kita tidak dengan sengaja, mereka nggak tahu apa artinya kerja keras. Mereka hanya menerima, dan akhirnya generasi di bawahnya mereka jatuh miskin lagi, ya mereka jalan kaki lagi, saudara. Demikian juga dengan iman. Kalau kita nggak lakukan dengan sengaja, maka generasi di bawah kita nggak akan mengenal Tuhan, saudara. Nah, jadi dimuter-muter gitu aja, saudara. Nah, Simson adalah salah satu dari hakim tersebut yang ada di kitab Hakim-Hakim. Jadi kalau gini, kalau Anda mau baca cerita tentang Simson, itu cuma ada 4 pasal, 4 bab. Anda 15 menit, 20 menit juga selesai baca cerita Simson. Jadi mungkin ini PR ya, buat Anda di rumah nanti ya. Baca 4 pasal itu. Tapi kesimpulan dari cerita Simson, ini versi pendeknya, saudara. Yaitu orang tua Simson gak bisa punya anak. Lalu Tuhan memberikan mereka anak yang spesial. Dia bilang anak ini Simson, ya, ini akan menjadi pahlawan bagi orang Israel. Tapi ada kondisinya. Pastikan dia menjauh dari minum-minuman keras, anggur, ya kan? Jangan sentuh hewan yang mati dan sebagainya. Pokoknya ada syarat-syaratnya dari Tuhan. Ya, pastikan, terus yang lebih aneh lagi, pastikan rambutnya jangan dicukur.
Katanya, ya kan, kalau Samson Betawi kan katanya keteknya nggak boleh dicukur, saudara. Ya, kalau ini rambutnya nggak boleh dicukur, saudara. Nah, tapi kalau Anda baca cerita dari Simpson, saudara, wah, Simpson ini dalam selama kehidupannya, dia melanggar semua hal-hal yang Tuhan suruh jangan langgar. Tuntunan dari orang tuanya, saudara, dia hiraukan, dia abaikan, dicuekin orang tuanya ketika orang tuanya memberikan nasihat. Simpson ini masuk ke dalam hubungan yang salah, memilih hubungan yang salah, memilih istri yang salah, bergaul dengan orang yang salah. Pokoknya hidup Samson itu berakhir dengan tragis. Kenapa? Karena seseorang yang mempunyai kekuatan yang begitu luar biasa. Kekuatannya luar biasa, saudara. Suatu hari ada singa dengan tangan kosong, mulut singa itu dia robek. Sangat luar biasa, saudara, kekuatannya. Tapi di akhir kehidupannya, dia ditangkap oleh musuh orang Filistin. Musuh orang Israel, orang Filistin. Matanya dicungkil, saudara. Dia dirantai dan dia dimasukkan ke penjara. Dan dia di penjara bekerja sebagai budak, saudara. Seorang pahlawan yang Tuhan sudah pilih, hidupnya berakhir dengan sangat tragis, saudara. Pahlawan yang gagah perkasa di akhir hidupnya dia buta, saudara. Tapi saya berpikir seperti ini. Sebelum Simpson matanya dicungkil, jauh dari sebelum itu, Simpson sebenarnya sudah memang buta, saudara. Apa maksud saya dengan Simpson memang sudah buta sebelum matanya dicungkil? Ada 3 pelajaran yang kita bisa belajar bersama-sama dari kehidupan Simpson hari ini. Yang pertama gini, saudara. Simpson itu tidak bisa melihat, Simpson itu buta akan tujuan hidup yang Tuhan sudah kasih dalam dirinya. Simpson tidak bisa melihat tujuan hidup Tuhan di dalam dirinya. Ini awal ceritanya, saudara. Ketika orang tuanya nggak mempunyai anak, malaikat Tuhan datang kepada orang tuanya dan berkata, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Nazir Allah itu adalah pahlawan yang Tuhan pilih. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan Filistin. Dari sebelum Simpson lahir, Tuhan sudah memberikan tujuan kepada hidup Simpson. Bayangin, saudara. Tapi dia lupa, dia buta, dia gak bisa melihat tujuan hidup yang Tuhan sudah kasih. Bayangin, saudara. Tahukah Anda jauh sebelum Anda lahir, Tuhan sudah punya tujuan hidup untuk Anda dan saya. Saya nggak punya ayatnya, tapi di Mazmur 139 dikatakan bahwa Tuhan itu menenun kita di dalam kandungan ibu kita. Anda ingat? Kejadianku dahsyat dan ajaib. Setiap bagian tubuh kita, setiap kehidupan kita seperti dirajut oleh tangan Tuhan, saudara. Tuhan sudah mempunyai tujuan dalam hidup Anda dan saya jauh sebelum kita lahir ke dunia ini. Tapi terkadang kita lupa, saudara. Terkadang bukannya kita sengaja melupakannya, terkadang dalam hidup ini ada begitu, we are pulled to many different direction. Kita ini ditarik ke sana, ditarik ke sini, pergi ke sana, pergi ke sini. Jadi kita lupa, kita sibuk, saudara. Dan kita lupa satu hal yang penting adalah tujuan Tuhan yang sudah ditaruh dalam kehidupan kita. Terkadang kita pikir kita yang paling tahu tujuan hidup kita, ya kan? Terkadang kita pikir we know what's best for us, kita tahu yang terbaik untuk kita. Tapi saya mikir, mana ada yang lebih tahu tujuan hidup kita selain dari Dia yang menciptakan kita. Amin, saudara. Ya kan? Di Amsal bilang gini, bila tidak ada wahyu maka liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Bila tidak ada pewahyuan, bila tidak ada tujuan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, maka liarilah rakyat. Artinya gini, kita berlari ke sana, kita berlari ke sini, kita mencoba mencari hal-hal yang memberikan tujuan dalam hidup kita, yang memberikan purpose dalam hidup kita, saudara. Kita ke sana kemari. Tapi orang yang berpegang, orang yang memandang, orang yang fokus kepada hukum Tuhan, berpegang kepada tujuan Tuhan, maka hidupnya akan berbahagia. Karena dia menemukan tujuannya. Kenapa dia ada di dunia ini. Kenapa dia hidup di dunia ini, saudara.
Salah satu hal yang saya sering katakan adalah gini, if you know who you are, you know what to do. Kalau Anda dan saya tahu siapa diri kita, maka kita tahu apa yang harus kita lakukan, saudara. Ya kan? Anda jangankan gini, Anda orang tua aja Anda tahu. Ketika Anda mengerti status Anda menjadi orang tua, Anda mengerti di depan anak-anak Anda harus berhati-hati ucapan, tindakan, apa yang Anda posting di Facebook, kata-kata yang Anda pakai semuanya. Karena kita tahu ada orang-orang yang memperhatikan kita. Ya kan? If we know who we are, we know what to do. Apalagi kalau kita mengerti kita ini adalah orang-orang yang dikasih visi. Kita ini adalah orang-orang yang diberikan panggilan oleh Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang diberikan tujuan hidup yang mulia oleh Tuhan. Pasti itu akan membuat kita, kalau kita mengerti itu akan membuat kita lebih bijaksana dalam membuat keputusan, saudara. Ya kan? Bayangin bersama saya sebentar, bayangin kalau Anda tahu bahwa hidup Anda itu banyak yang perhatiin. Bayangin kalau Anda tahu ada orang-orang yang menjadikan Anda, hidup Anda sebagai panutan, sebagai contoh. Anda adalah pemimpin mereka. Anda adalah model yang orang-orang lihat, yang anak-anak Anda lihat. Saya yakin dengan pasti itu akan membuat Anda membuat keputusan yang jauh lebih bijaksana. Saudara. Jadi Simpson ini buta akan tujuan hidup yang Tuhan sudah berikan. Yang kedua, saudara, kesalahan Simpson adalah ini. Simpson tidak bisa melihat betapa besarnya pengaruh dalam sebuah hubungan. Betapa besarnya, pentingnya dampak dan pengaruh dalam sebuah hubungan. Right? Simpson blind to see that there's a power in the relationship, saudara. Yang namanya hubungan itu sangat powerful. Saya bacakan apa yang terjadi di dalam hidup Simpson. Suatu hari dia pergi ke sebuah tempat, lalu dia pulang ke rumah dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya. Dia bilang gini, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku. Tetapi ayah dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu? Tadi mana ya? Anak perempuan saudaramu dan di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan. Dia bilang gitu. Sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin. Orang-orang yang tidak bersunat itu, dia bilang gitu. Tetapi jawab Simon kepada ayahnya, ambillah dia bagiku sebab dia ku sukai. Dia pulang, dia bilang ada wanita Filistin. Saya mau menikahinya, tolong dong. Get her for me, dia bilang ke orang tuanya. Orang tuanya bilang, apakah nggak ada wanita lain? Karena pada saat itu, Tuhan bilang sama orang-orang Israel, saudara, jangan menikahi dari wanita dari bangsa-bangsa di sekeliling kamu. Bukannya Tuhan rasis pada saat itu, bukan saudara. Tapi Tuhan tahu betapa besar dampak dari sebuah relationship itu, saudara. Relationship itu hanya membuat Anda melakukan dua hal ini. Tergantung dari relationship yang Anda punya. Antara relationship atau hubungan itu mendekat, membuat Anda semakin mendekat sama Tuhan. Atau hubungan itu semakin membuat Anda jauh sama Tuhan. Cuma dua itu aja saudara. Dalam hubungannya sama Tuhan ya maksudnya ya. Setiap hubungan Anda cuma dua hasilnya. Antara itu membawa Anda lebih dekat dengan Tuhan atau lebih jauh dari Tuhan. Kalau di perjanjian baru Tuhan bilang kan jangan menikah dengan seseorang yang tidak seimbang, saudara. Ya kan? Yang tidak seiman dan tidak seimbang. Kenapa? Bukan soal rasis, bukan ini bukan soal masalahnya bukan soal restriktif, tapi masalahnya ini untuk protektif, saudara. Artinya ini bukan membatasi tapi sifatnya melindungi. Coba deh kalau Anda nangkep aja satu hal ini. Bukan cuma soal jodoh atau bukan soal cuma urusan jodoh, saudara. Tapi setiap hal yang Anda pikirkan, semua hal yang Tuhan perintahkan. Kalau kita mengerti satu hal ini aja. Perintah Tuhan itu sifatnya protektif, bukan restriktif. Perintah Tuhan itu sifatnya melindungi, bukan membatasi. Wah, hidup kita pasti berbeda, saudara. Satu prinsip ini aja.
Di Korintus Paulus bilang gini, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan apa saudara? Kebiasaan yang baik. Ya, makanya orang tua si Simpson bilang gini, apa enggak ada wanita yang lain? Lalu Simpson bilang, pokoknya saya itu yang gua mau, pokoknya cuma itu yang gua mau, saudara. Kalau Anda baca cerita tentang Simpson, wah pernikahan hidupnya ini udah tragis banget, saudara. Ya kan? Suatu hari istrinya ini yang dia sedang wanita yang dia sedang bicarakan ini itu sama papanya sendiri. Jadi papa mertuanya Simpson itu dikasih ke orang lain. Simpson dengar itu marah, akhirnya pokoknya ribet lah saudara. Terus Filistin pada akhirnya istri dan papanya ini dibakar hidup-hidup, dibunuh sama orang Filistin. Pokoknya hidupnya kacau balau semuanya saudara. Tadi pagi saya bilang sama anak-anak muda. Nggak tahu Anda mungkin setuju ya sama saya. Saya umur 40 tahun saudara. Semakin saya tua, semakin saya merenungkan lagi ini. Apa yang dikatakan sama orang tua saya kok lama-kelamaan jadi bener ya gitu ya. Waktu kita muda kan kita kan pokoknya kita udah yang paling tahu lah ya saudara ya. Wah udah pokoknya kita yang paling tahu lah. Ya, orang tua kita nggak tahu apa-apa lah. Mereka hidup di generasi yang beda, di zaman yang beda gitu. Nggak ngerti kita lah yang anak-anak muda. Tapi sekarang kita menoleh ke belakang, ini nasihat-nasihatnya benar juga ya. Perkataan-perkataannya benar juga ya. Ya kan? Saya bilang sama anak-anak muda tadi pagi, your parents is not as strong as you think. Orang tua kamu nggak sesalah apa yang kamu pikir. Apakah mereka sempurna? Enggak. Tapi seorang tua itu mempunyai kemampuan karena pengalaman, karena umurnya. Mereka mempunyai kemampuan untuk melihat sesuatu yang orang-orang seperti kita yang masih muda, yang masih di umur segini, kita nggak bisa lihat, saudara. Tapi karena orang tua kita berpengalaman, karena orang tua kita lebih hidup lebih lama, mereka bisa melihat sesuatu yang kita nggak bisa lihat, saudara. Mereka punya hikmat yang kita belum punya. Nah, itu juga betapa pentingnya untuk Anda dan saya untuk ingat. Jadi waktu Anda sudah mulai berumur, Anda jangan pernah berpikir bahwa udah selesai, Tuhan nggak bisa pakai, Tuhan pakai yang muda-muda aja. Enggak saudara, yang muda-muda butuh hikmat Anda. Makanya Paulus bilang gini, hai anak hormatilah ayah dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting yang seperti nyata dari janji ini. Artinya gini, kalau kita menghormati ayah dan ibu kita, jangan terlalu cepat kalau kita menghormati ayah dan ibumu, ada janji yang akan terjadi dalam hidup kita. Apa janjinya di ayat berikutnya? Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Wow. Bukan cuma panjang umur aja saudara, kalau kita panjang umur hidup kita susah juga gak ada yang mau kali ya. Mau gak kita hidup lama tapi hidup kita susah? Gak mau kan ya saudara. Tapi satu paket dijanjiin ya, udah panjang umur terus berbahagia lagi. Hormatilah ayah ibumu. Ini akan terjadi dalam kehidupanmu, saudara. Nah, Simpson gagal untuk melihat ini, saudara. Semua nasihat orang tuanya diabaikan. Pokoknya ambil wanita itu untuk saya karena itu yang saya mau, saudara. Nah, kesalahan Simpson berikutnya ini, saudara. Simpson nggak bisa melihat sifat-sifat Tuhan secara menyeluruh. Simpson nggak bisa melihat tujuan hidup yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupannya. Simpson nggak bisa melihat betapa pentingnya sebuah hubungan, relationship itu penting. Yang ketiga, Simpson nggak bisa melihat sifat-sifat Tuhan secara menyeluruh. Saya jelaskan sebentar lagi, saudara. Tapi singkat cerita, istri Simpson meninggal. Suatu hari Simpson ketemu sama wanita yang bernama Delilah. Ya kan, Anda sering ya dengar ya. Cerita Simpson itu dihubunginnya sama seorang wanita yang namanya Delilah, saudara. Pada akhirnya kita tahu ternyata Delilah ini ada, dia itu dibayar untuk memperangkap Simpson, untuk cari tahu ini kekuatan Simpson ini terletak di mana sih? Apa sih rahasianya? Jadi Delilah ini ya diselidiki. Delilah ada seorang wanita yang cantik tapi dia bekerja sebagai pelacur, saudara. Nah, dia ditugasin, dia disogok, dia dikasih uang untuk cari tahu kekuatan Simpson itu apa. Saudara. Saya bacakan ceritanya. Sesudah itu dibujuknya Simpson tidur di pangkuannya.
Lalu dipanggillah seorang, di pangkuannya Delila maksudnya saudara. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, Delila. Sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah, bangunlah Simson dari tidurnya dan berkata, seperti yang sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap Simson, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling, saudara. Rahasianya ketahuan, dia ditangkap, dan itulah akhir hidup dari Simson. Coba ya Anda baca, cuma 4 pasal, Anda bacalah di rumah. Simson ini kalau Anda baca cerita hidupnya, saudara, berkali-kali melanggar apa yang Tuhan sudah bilang jangan. Tapi masalahnya gini, saudara, selama dia melanggar berkali-kali perintah Tuhan, kekuatannya gak pernah hilang. Dia tetap punya kekuatannya, saudara. Jadi waktu dia mau ditangkap, waktu dia sama Delila habis dicukur rambutnya, terus Delila bilang, ada orang Filistin yang mau nangkap kamu. Dalam pikiran Simson adalah, ya udahlah seperti biasa. Kemarin-kemarin gua pakai kekuatan gua, musuh gua kalahin semua. Tapi dia gak sadar saat itu, firman Tuhan tadi bilang Tuhan sudah meninggalkan dia, saudara. Wow. Kuasa Tuhan yang membuat dia kuat, saudara, itu telah meninggalkan dia. Akhirnya dengan mudah dia ditaklukkan oleh musuh. Matanya dicungkil, ditangkap, dipenjarakan, dirantai, dan menjadi budak, saudara. Simson adalah salah satu orang yang kita bisa pelajari, saudara. Ini adalah contoh orang yang sudah menyia-nyiakan kebaikan Tuhan dan kesetiaan Tuhan dan kemurahan hati Tuhan dalam kehidupannya. He takes God's goodness for granted. Dia mikir gini, yang sudah-sudah, gua sering dosa, gua sering langgar peraturan Tuhan, tapi kekuatan gua masih ada, Tuhan gak ambil, saudara. Ya kan? Makanya dia pikir pada saat itu dia masih punya kekuatannya. Ternyata Tuhan sudah meninggalkan dia. Makanya saya bilang Simson itu gagal untuk melihat Tuhan secara keseluruhan. Simson itu cuma kenal Tuhan dari satu sisi, saudara. Simson itu cuma kenal Tuhan sebagai sisi yang Tuhan baik, Tuhan setia, ya kan? Tuhan penuh dengan kemurahan, ya kan? Tapi dia lupa bahwa kalau kita itu harus menerima Tuhan dalam satu paket. Tuhan itu punya sisi lain, saudara. Ya kan, sisi satu dia baik, setia, dia penuh dengan kasih karunia. Di sisi satu lagi Tuhan itu kudus. Tuhan itu nggak bisa dipermainkan. Tuhan mau supaya kita menghormati dia. Tuhan mau supaya kita takut sama dia, saudara. Takut bukan takut gimana, saudara. Maksudnya itu takut itu mempunyai pandangan yang sehat tentang siapa Tuhan yang sebenarnya, gitu, saudara. Itu yang Tuhan mau. Ini kan Tuhan mau supaya kita have a healthy respect kepada Tuhan, saudara. Nah, ini yang Simson gagal untuk lakukan. Dia pikir, udah biasa lah gue berdosa juga gue tetap punya kuasa Tuhan. Paulus bilang gini kan di Roma pasal ke-6. Jika demikian, apakah hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Jadi boleh gak karena Tuhan kasih karunianya gak pernah habis untuk kita, boleh gak kita bertekun dalam dosa? Boleh gak kita dengan sengaja? Boleh gak kita ya terus main-main berulang-ulang dengan dosa? Jawaban Paulus sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya?
Katanya kita sudah menyalibkan kehidupan lama kita. Katanya kita sudah menyalibkan dosa kita bersama dengan Kristus. Masa iya kita masih hobinya berbuat dosa, kata Paulus. Saudara. Ya kan? Saya mikir kadang-kadang, saudara, Tuhan itu sering mengizinkan kita untuk ketika kita berkata, saya ingin memilih untuk hidup di luar Tuhan. Mungkin Tuhan sengaja mengizinkan kita untuk melakukan itu supaya kita bisa menghargai betapa luar biasanya untuk hidup di dalam Tuhan, saudara. Contohnya gini, Anda tahu cerita tentang anak yang hilang, prodigal son ya, Anda tahu ya? Yang dia minta warisan bapaknya sebelum bapaknya meninggal. Karena dia pingin pergi, karena dia pikir di luar rumah bapak itu lebih enak, lebih bebas. Waktu dia pergi, dia baru menyadari, ternyata di rumah bapak lebih enak ya. Saya berpikir seringkali Tuhan berikan kita kesempatan, ya udah, kamu mau hidup di luar aku, ya udah silakan. Mungkin saya berpikir seringkali Tuhan memberikan kesempatan untuk kita untuk mempunyai kelimpahan dalam hidup kita, saudara. Sehingga kita bisa tahu, ternyata segala kelimpahan yang saya punya ini ternyata gak bisa ya mengisi kekosongan hidup saya ya. Tuhan sengaja membiarkan kita mengalami itu supaya dia tahu bahwa kelimpahan yang kita punya gak bisa mengobati kekosongan hidup kita. Nah, hidup Simpson berakhir dengan tragis, saudara. Jadi saya berpikir gini, kalau Simpson bisa kasih saya nasihat dalam beberapa menit terakhir ini, kira-kira apa ya yang Simpson akan katakan sama kita ya? Salah satu hal yang saya suka tanya sama orang-orang yang lebih tua, yang lebih berpengalaman, yang lebih sukses, yang lebih jauh kehidupannya, saudara, adalah apa sih yang kamu pelajari, kesalahan-kesalahan apa sih yang kamu lakukan, yang kamu pelajari. Saya senang nanya itu, saudara. Bahkan di live group kita, saya senang kalau Anda yang ada di live group cerita tentang keluarga Anda, tentang kehidupan Anda, karena saya bisa belajar, saudara. Nah, kalau Simpson bisa berkata-kata sama Anda hari ini, dia pasti bilang gini sama Anda. Ketahuilah, jangan pernah lupa, Simpson bilang, akan tujuan hidup yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup Anda. Jangan pernah lupa Tuhan punya tujuan untuk hidupmu, jangan pernah lupa. Itu yang akan Simpson katakan sama kita. Memang tujuan hidup atau rencana Tuhan itu enggak selalu jelas, 1, 2, 3, begini, enggak, saudara. Tapi dengan jelas, kita dikatakan bahwa kita ini dikasihi, kita ini adalah orang-orang pilihan, saudara. Dengan ketidaksempurnaannya Anda, tapi Tuhan sudah memilih Anda, jangan sampai lupa itu, saudara. Saudara, tiap hari saya jemput anak saya ke sekolah, ya kan? Waktu saya jemput anak saya kan ada banyak tuh anak-anak tuh. Kira-kira begini gak? Apakah anak saya yang paling cantik? Oh enggak, banyak yang lebih cantik. Apakah anak saya yang paling bertalenta, yang paling pintar? Enggak, pasti ada banyak yang lebih pintar, saudara. Tapi waktu saya jemput anak saya, siapa anak yang mana yang saya bawa pulang, saudara? Ya anak saya lah, saudara, ya kan? Bisa gak kita milih, yang ini lebih cantik, yuk kita bawa pulang, saudara. Ya kan? Demikian juga Tuhan sudah memilih Anda dengan setidakkesempurnaan Anda, dengan segala celah yang Anda punya, Tuhan sudah memilih Anda, jangan pernah lupa itu. Dan ketika Tuhan memilih Anda, Tuhan punya panggilan, Tuhan punya visi, Tuhan punya tujuan yang ditaruh dalam hidup Anda. Berikutnya kalau misalnya Simpson bisa kasih kita nasihat, dia pasti akan bilang gini, berhati-hatilah dengan siapa Anda bergaul. Pilihlah pergaulan Anda dengan berhati-hati. Simpson berulang-ulang masuk ke dalam pergaulan yang salah, saudara. Amsal bilang gini, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang, saudara. Uniknya kalau Anda baca Amsal, saudara, itu adalah kitab yang disebut dengan kitab sebab akibat. Kalau Anda lakukan ini, hasilnya pasti ini. Kalau Anda lakukan itu, hasilnya pasti itu. Gitu. Itulah kitab Amsal, saudara. Ya kan? Nah, kesalahannya Simpson dan seringkali kesalahan kita juga, kesalahan saya juga, saya berpikir bahwa saya ini adalah pengecualian.
Simpson pikir, oke, saya tahu lakukan ini hasilnya ini, lakukan itu hasilnya itu. Tapi mungkin saya pengecualian kali. Saya tahu kalau orang main air pasti basah, ya mungkin saya nggak basah kali. Saya tahu kalau orang main api pasti kebakar, mungkin saya nggak kebakar kali, saudara. Terkadang itu permasalahan kita, saudara. Kita pikir we are the exception, kita adalah pengecualian. Pilihlah pergaulan Anda dengan hati. Yang ketiga, Simpson bilang gini, saudara. Kenalilah sifat-sifat Tuhan secara menyeluruh. Kalau dia bisa kasih nasihat sama kita, pasti itu yang dia bilang. Kenalilah sifat-sifat Tuhan secara menyeluruh, saudara. Jangan cuma satu sisi aja. Tuhan baik, Tuhan penuh kasih karunia. Tapi kenalilah bahwa Tuhan sudah menciptakan dunia ini dengan segala hukumnya, saudara. Iya kan? Gini, saudara. Anda mau percaya Yesus, Anda nggak percaya Yesus, hukum gravitasi berlaku nggak untuk Anda? Kalau Anda lompat, masa iya Anda jatuhnya ke atas bukan ke bawah, saudara? Ya kan? Kenapa? Karena di dunia ini Tuhan sudah set, sudah ada hukumnya di dunia ini, saudara. Demikian juga kalau kita ngomongin dosa, saudara. Setiap dosa, apa yang kita tabur, pasti itu yang kita akan tuai. Makanya Paulus bilang gini, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya, saudara. Dosa-dosa kita pasti ada konsekuensinya. Demikian juga sebaliknya, ketaatan kita sama Tuhan pasti ada hasilnya. Karena itulah hukum yang Tuhan sudah set di dunia ini. Sekali lagi ya saudara, dosa-dosa kita pasti ada hasilnya. Dosa-dosa kita pasti ada konsekuensinya. Ketaatan kita pasti ada hasilnya, saudara. Tapi seringkali nggak langsung, namanya juga tabur tuai, ditabur sekarang nanti nuainya nanti, saudara. Ya kan? Tapi satu hal yang saya ingin tutup, saudara. Kalau Anda nggak ingat dengan apa-apa yang kita bicarakan hari ini, saya berdoa Anda ingat satu hal ini. Ini nasihat Simpson yang paling penting untuk Anda semua. Simpson mau ingetin saudara buat kita. Bahwa kegagalan Anda bukanlah akhir dari segala-galanya. Kegagalan Anda bukanlah akhir dari segala-galanya. Saudara. Saya nih bingung saudara. Ya kan mungkin Anda juga dari tadi duduk di sini bingung. Ini kan kita lagi ngomongin pahlawan iman ya. Kok dari tadi yang kita dengar adalah dosa-dosa Simpson, perbuatan-perbuatan keputusan salah Simpson. Di mana kenapa ini orang bisa jadi pahlawan iman gitu ya kan? Saya juga bingung ini kenapa orang bisa dicatat namanya di Ibrani 11 ketika ada daftar pahlawan iman. Kenapa saudara? Ternyata saudara ada orang-orang, ada beberapa tipe orang, ada orang yang mengawali hidupnya dengan buruk sampai pada akhirnya di akhir hidupnya tetap dalam keadaan buruk. Ada orang-orang yang mengawali hidupnya dengan baik, tapi di akhir hidupnya, kehidupannya buruk saudara. Di akhir hidupnya. Tapi ada orang-orang seperti Simpson, yang mengawali kehidupannya dengan buruk, dengan salah. Tapi di akhir kehidupannya dia bisa membuat keputusan yang baik. Akhir kehidupannya baik saudara. Jadi Simpson akan mengingatkan Anda bahwa kegagalan Anda bukan akhir dari segala-galanya. Di akhir cerita Simpson, para pemimpin musuhnya, orang-orang Filistin dan pemimpin-pemimpinnya mereka mengadakan pesta, saudara. Mereka mengadakan pesta untuk merayakan Tuhan mereka, namanya Dago, saudara, Tuhan mereka. Ya kan, mereka merayakan pesta, tiba-tiba mungkin salah satu dari pemimpin itu punya ide kali. Oh, kita bawa keluar aja nih Samson nih buat hiburan kita ya kan. Dia mau olok-olokin, dia mau permalukan Samson. Dia pingin tunjukkan kepada seluruh orang yang ada di pesta itu. Nih, pahlawan orang Israel kita sudah taklukkan nih. Sekarang dia buta, sekarang dia jadi budak kita, saudara. Nah, waktu Simpson ini keluar, saudara, dan dia ada di tengah-tengah pesta itu. Dan dipermalukan, diketawain banyak orang. Simpson berdoa untuk terakhir kalinya dalam kehidupan dia.
Dia bilang gini, berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah. Saudara. Dengan keterpurukannya, dia merendahkan dirinya, merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Dia bilang gini, berilah aku kesempatan sekali lagi. Tahukah Anda dan saya menyembah Tuhan yang selalu memberikan kesempatan untuk Anda dan saya. Singkat cerita, kekuatannya kembali. Di dalam gedung itu ada 2 pilar yang besar, mungkin seperti ini 2 pilar gitu saudara. Dia tarik, lalu seluruh gedung itu kolaps, runtuh saudara. Dan setiap orang yang di dalam pesta itu mati terbunuh, termasuk Simson. Tapi Alkitab mencatat seperti ini saudara. Dalam satu kejadian itu, Simson berhasil membunuh lebih banyak musuh-musuh dibandingkan seluruh musuh yang Simson sudah kalahkan selama hidupnya. Anda nangkap maksud saya saudara? Di dalam satu kejadian itu di akhir hidupnya, dia berhasil membunuh musuh-musuh jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan selama hidupnya saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memberikan kesempatan untuk Anda dan saya. Makanya dia ada di dalam pahlawan, daftar pahlawan iman. Satu sikap, satu langkah kerendahan hati, itu membuat Simson mengakhiri kehidupannya dengan baik. Bentuk dari langkah kerendahan hati Simson adalah dia berseru kepada Tuhan, Tuhan, kasih saya satu kesempatan lagi. Bagaimana dengan Anda? Mungkin satu langkah kerendahan hati Anda hari ini berkata, Tuhan, saya butuh keselamatan yang Tuhan berikan. Tuhan, saya butuh pengampunan yang Tuhan sudah tawarkan kepada saya. Karena selama ini Yesus mengetuk pintu hati kita, saudara. Dia mengetuk terus, dia mengetuk terus. Tapi kita abaikan, kita cuekin, kita dengar ketukannya, saudara. Tapi kita nggak bukain. Mungkin satu langkah kerendahan hati Anda hari ini adalah cukup membukakan pintu hati Anda supaya Tuhan bisa masuk ke dalam hidup Anda. Mungkin ada di antara Anda yang mungkin langkah kerendahan hati Anda, sikap kerendahan hati Anda, yaitu mengambil langkah yang selanjutnya. Mungkin selama ini Anda nggak pernah dibaptis. Anda selalu menunda, Anda selalu menunda. Hari ini Anda dengar firman Tuhan. Mungkin itu adalah bentuk kerendahan hati kita. Saya mau taat aja deh. Saya ingin melangkah untuk dibaptis. Mungkin ada dari Anda yang langkah selanjutnya atau langkah bentuk dari kerendahan hati Anda adalah saya ingin mulai melayani. Saya ingin mulai memberi. Saya ingin mulai setia beribadah. Apapun itu saya nggak tahu saudara. Tapi hari ini saya berdoa. Ketika Anda bertanya sama Tuhan, apa ya langkah selanjutnya yang saya harus ambil? Tuhan akan berbicara kepada setiap Anda. Dan kalau Tuhan sudah berbicara, ini doa saya saudara. Biar Tuhan kasih keberanian untuk Anda. Supaya Anda melangkah. Kegagalan Anda bukanlah akhir dari segala-galanya. Narapidana yang disalib di samping Yesus sepanjang hidupnya adalah orang yang sangat-sangat buruk, saudara. Salib itu cuma untuk kriminal yang parah, saudara. Tapi di akhir hidupnya, bentuk kerendahan hatinya adalah hanya berkata seperti ini, Yesus, aku percaya engkau adalah anak Allah. Yesus bilang sekarang juga kamu akan bersama denganku di Firdaus. Boleh dengan hormat saya undang Anda untuk bangkit berdiri. Maaf kalau waktu sudah lewat, tapi bolehkah kita mengambil waktu 1 menit aja. Mungkin di momen ini Anda izinkan Tuhan berbicara. Apa langkah yang harus Anda ambil?
Bicaralah kepada setiap kami Tuhan di momen ini Tuhan. Roh Kudus yang memberikan kejelasan apa langkah yang harus kami ambil. Dan kalau itu sudah nyata Tuhan, berikan setiap kami keberanian Tuhan. Untuk kami mengambil langkah itu. Satu langkah yang sederhana. Satu ketaatan yang sederhana. Sekali kita bilang, ya Tuhan. Kita gak pernah tahu satu langkah itu akan bisa merubah kehidupan kami. Dengan secara drastis. Bahkan saya percaya bukan hanya kehidupan kita aja yang berubah. Tapi seluruh arah kehidupan generasi kita yang akan datang akan berubah di dalam keluarga kita. Hanya karena ketaatan yang sederhana. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur atas hari ini Tuhan. Ketika kami melihat kehidupan Simpson yang begitu tragis, yang begitu banyak kesalahan, seseorang yang sudah ditakdirkan menjadi pahlawan yang begitu luar biasa, hidupnya berakhir dengan tragis. Tapi kami bersyukur hari ini kami belajar bahwa kegagalan itu bukan akhir dari segala-galanya. Ketika kami memilih untuk berbalik arah, bertobat, ketika kami memilih untuk taat, Tuhan tetap bisa menggenapi tujuan hidupmu di dalam kehidupan setiap kami. Bahkan akhirnya Simpson bisa menyelesaikan kehidupannya dengan baik. Dan dia dimasukkan menjadi daftar dari pahlawan-pahlawan iman. Mungkin buat kami Tuhan hari ini, kami gak mau menunggu sampai last moment dalam hidup kami. Hari ini juga Tuhan, kami rindu supaya Tuhan pakai kehidupan kami. Kehidupan kami yang singkat di dunia ini, kami ada hari ini, besok kami sudah tidak ada. Firman-Mu berkata hidup kami seperti rumput. Pagi bertumbuh, malam sudah layu. Tapi di kehidupan kami yang singkat ini, kami rindu Tuhan supaya Engkau pakai hidup kami Tuhan. Kami rindu supaya Tuhan gunakan hidup kami untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Untuk kami bisa jadi berkat bagi banyak orang. Untuk kami bisa menjadi orang-orang yang memperkenalkan orang lain kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sekali lagi ke dalam tangan-Mu. Biar kehendak-Mu lah yang jadi, bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sekali akan firman-Mu. Biar Roh Kudus yang memberikan kami hikmat untuk kami bisa tahu apa yang harus kami lakukan dengan firman yang kami dengar pada hari ini. Jemaat Tuhan boleh mengangkat tangan Anda. Terimalah berkat yang terbaik. Berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dan segala sesuatu yang baik yang berasal dari Tuhan akan mengikuti engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam sepanjang kehidupanmu. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu ini dan semua jemaat yang sudah menerima berkat Tuhan yang terbaik. Sama-sama katakan, amin, amin. Selamat hari Minggu, have a blessed week, God bless you all. Tuhan memberkati Anda semua. Buat Anda yang nonton online, selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati Anda semua. Bye. Thank you, Pastor.